Ar-Rasyid TV. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk satu hari, satu lembar menghafal Al-Quran. Ya, satu lembar itu berarti 2 halaman. Satu hari, satu lembar menghafal Al-Quran. Ya. Saya akan memperinci bagaimana cara menghafal yang mudah, bagaimana cara menghafal Al-Quran yang tidak tidak sulit, ya. Yang mudah insya Allah akan dihadirkan di sini. Tetapi sebelum kita ingin menghafal Al-Quran, yang pertama kali adalah niat kita, ya. Kita niat menghafal Al-Quran harus benar-benar karena Allah. Ya, itu urusan hati kita deh, sama Allah yang tahu. Ya, kita nggak usah perlu menjelaskan kepada orang banyak, saya menghafal Al-Quran karena Allah, enggak. Itu antara hati kita dengan Allah. Kita harus benar-benar murni niatkan untuk mencari ridhonya Allah, mencari kebahagiaan, ya, hati Rasulullah SAW. Bagaimana supaya Rasulullah itu bangga, ya. Kita tidak diam, kita tidak nganggur, walaupun kita mungkin sekarang ada yang di PHK, ada yang udah nggak kerja. Ya mungkin ini cara Allah untuk kita itu kapan lagi ngapal Quran, gitu. Kapan lagi waktu untuk menghafal Quran. Banyak kemuliaan-kemuliaan, faidah-faidah, fadilah-fadilah orang yang menghafal Quran. Salah satunya adalah bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah, ya. Bahkan dia juga bisa memberikan syafaat kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mencintainya. Dan insya Allah orang yang menghafal Quran juga insya Allah akan terbebas dari azab kubur. Sebagaimana siapa orang yang menghafal atau membaca surat Al-Mulk setiap sebelum tidur di malam hari, maka akan terbebas dari fitnah kubur. Itu surat Al-Mulk. Bagaimana kalau misalkan dia menghafal seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu pertama adalah niat kita, benar-benar harus karena Allah. Jangan karena supaya dibilang hafiz Quran, jangan supaya dibilang oh ini orang hafal Quran. Jadi kita benarkan Allah tuh gini, ketika kita sudah menghafal Quran dan kita alhamdulillah dapat hafalan tersebut, misalnya satu hari itu seperti yang kita rencanakan, yang kita ikhtiarkan, yaitu satu hari adalah 1 halaman, 2 lembar, ya. Kemudian kita hafal, terus kita keluar dari rumah, ya udah biasa aja, gitu, biasa aja. Jadi seperti biasa aja, jangan berubah, jangan udah hafal langsung merasa saya hafal Quran nih, datang ke musola, saya aja yang jadi imam, saya hafal Quran. jangan seperti itu. Udah salah berarti niatnya berarti supaya ingin orang-orang tahu kalau misalkan saya adalah penghafal Quran. Nggak boleh seperti itu. Harus benar-benar niatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang benar-benar niatnya, dia nggak akan terpengaruh. Jadi nggak akan terpengaruh dengan suara-suara yang akan hadir ketika dia sedang menghafal Quran atau ketika dia sudah menghafal Quran, nggak akan terpengaruh, ya. Jadi tidak akan membuatnya berhenti untuk terus murojaah, untuk terus mengulang-ulang dan menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Bagaimana supaya Allah ridha, bagaimana supaya niat kita benar-benar murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena supaya ingin dibilang hafiz Quran, ya. Terus niat yang keduanya adalah minta sama Allah, semoga dengan keberkahan kita menghafal Quran, dengan hafalan-hafalan yang masuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita, sebab itu menjadi obat, sebab itu menjadi benteng, supaya kita terhindar dari segala bentuk virus, dari segala bentuk musibah, wabah, dan sebagainya. Kita minta dengan keberkahan Quran yang kita hafal, Quran yang kita rekam, gitu. Itu menjadi benteng supaya Allah memberikan kita kesehatan selalu, memberikan kita penjagaan selalu dari segala bentuk wabah, virus, dan sebagainya, ya. Kemudian kita juga harus mengajak saudara-saudara kita untuk menghafal Quran. Kalau misalkan dia belum bisa baca Al-Quran, ajak saudara kita bagaimana bisa dia baca Iqra, gitu. Jadi ada manfaat, gitu. Ada bekas, ya. Jadi tidak hanya
untuk diri sendiri, kita ajak buat orang lain juga untuk supaya bisa mengenal Al-Quran, bagaimana supaya bisa memperhatikan Al-Quran. Nanti akan ada masanya ketika kita sedang asik, ketika kita sedang istiqomah menghafal Quran, nanti akan ada masanya kita jadi malas gitu ya. Masanya malas itu mungkin sebabnya kita sedang fokus kerja lagi. Masa malas itu mungkin sebabnya kita ada hal yang lebih sibuk lagi. Nah, akhirnya jadi berhenti menghafal Quran. Cara menangkalnya adalah kita harus memiliki keistiqomahan dulu, dawaman dulu ya. Ya ini dia istiqomahnya pas di bulan Ramadan ya. Yang sekolah libur, yang lagi kerja juga libur, mungkin sebagian ada yang di PHK. Ini masanya untuk sebulan itu menghafal Quran. Jadi kalau udah sebulan dia terus-terusan istiqomah menghafal Quran, nanti hari-hari selanjutnya walaupun dia sudah sibuk nggak akan terpengaruh. Dia akan terus menjadi asupan, kebutuhan untuk menghafal Quran ya. Gimana ya semua bisa fokus menghafal Quran? Gampang, mudah. Gini aja. Kok saya bisa melihat handphone, membaca WhatsApp, membaca berita-berita di Facebook, di YouTube dan sebagainya berjam-jam, tapi baca Al-Quran, menghafal Quran yang hanya beberapa menit saya nggak bisa. Itu aja. Terus di dalam hati kita tanamkan seperti itu. Nanti kita akan ada rasa haya, malu sendiri. Iya juga ya, aduh malu lah gitu. Padahal handphone belum tentu bisa menyelamatkan kita nanti di kubur dan di akhirat, sedangkan Al-Quran pasti bisa menyelamatkan kita. Insya Allah bisa menyelamatkan kita di di kubur, di dunia dan di akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pertama sudah ya, kalau kita sudah niatnya karena Allah, ayo sekarang yang punya wudu silahkan pegang Al-Quran, yang belum punya wudu silahkan wudu dulu, kemudian pegang Al-Quran ya. Nanti ininya di pause saja, di pause ya. Wudu dulu, udah selesai wudu balik lagi ya. Yang udah megang wudu silahkan langsung pegang Al-Qurannya ya. Utamakan cari Al-Quran yang tidak ada gambar warna-warninya seperti Al-Quran tajwid, jangan itu dulu. Karena nanti kalau misalkan kita lagi baca yang hitam semua, kalau kata tajwid kan ada yang hijau waktu tandanya mat, ada yang merah itu tandanya idgham, ada yang kuning itu tandanya ikhfa, mungkin seperti itu. Nah, jangan Al-Quran yang seperti itu ya. Itu khusus tajwid ya. Kita cari Al-Quran yang hitam aja semuanya, warnanya hitam aja ya. Kemudian kalau bisa peganglah Al-Quran hafalan. Kalau nggak ada silahkan beli, itu murah. Kalaupun nggak ada silahkan pakai Al-Quran yang di rumah aja ya. Al-Quran hafalan. Jadi tuh, Al-Quran hafalan itu seperti ini. Jadi nanti dia juga ada penutupnya. Mungkin teman-teman yang pernah tahfidz Al-Quran udah tahu hal ini. Ini ada penutupnya. Jadi ketika kita sedang menghafal ayat ini ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, itu bisa ditutup ya. Bisa ditutup. Nanti kita baca hanya bagian-bagian depannya aja. Kan orang kalau lagi menghafal Quran kan kalau depannya tahu insya Allah belakangnya ikut. Kan gitu ya. Nah, itu untuk yang jenis Al-Qurannya ya. Sekarang gini caranya ya. Caranya adalah pertama, kita mengulang bacaan Al-Quran 11 kali. Ini metode yang saya dapatkan ketika saya belajar tahfidz Al-Quran di Karawang, yaitu dekat Syekh Qura Cilamaya. Pertama adalah baca 11 kali baris paling atas. Baca 11 kali baris paling atas ya. Jadi jangan satu ayat sekali baca satu ayat, karena ada di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang paling panjang ya, satu halaman itu satu ayat ya. Jadi ada teman saya, Ustaz, saya pengen ngafal Quran satu hari 5 ayat, boleh nggak? Ya boleh. Satu hari 5 ayat, iya silakan gitu. Nanti ketemu deh tuh ayat yang paling panjang ya. Akhirnya pas lihat, juga susah juga. Jadi saya itu metodenya adalah satu hari satu lembar. Satu lembar itu adalah 2 halaman. Jadi gini, ini satu lembar ya. Nah, satu lembar itu ada 2 halaman. Halaman kiri,
halaman kanan dan halaman kiri gitu ya. Caranya adalah tadi saya sudah terangkan, baca diulang-ulang 11 kali dengan dilihat sambil dibayangkan hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Baik lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Baik lagi sampai 11 kali. Nih pakai jari-jari kita. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Satu kali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, terus sampai 11 kali. Tapi sambil dilihat ya, sambil dilihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, terus sampai 11 kali. Setelah 11 kali sudah dilihat, otomatis yang keduanya sudah terekam di mata kita dan terekam di hati kita ataupun di pikiran kita. Ya, ditutup. Ditutup. Untuk yang kedua kalinya. Yang pertamanya adalah 11 kali diulang sambil dibaca, diulang-ulang. Yang keduanya adalah 11 kali diulang-ulang tapi tanpa dilihat. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, terus sampai 11 kali. Tiba-tiba di pertengahan misalnya yang ketiga atau yang keempat ada kesalahan, kayaknya bukan itu, boleh kita cek lagi. Kita cek. Oh, ternyata salahnya di sini. Akhirnya diperbaiki. Tapi tetap tidak tanpa dilihat. Ya, seperti itu. Ya, itu cara yang pertama. Itu waktunya usahakan 2 menit. Ya. Jadi dalam sehari itu kita hanya butuh waktu 2 jam. Untuk menghafal 1 lembar, ya. Harus ada papan sebenarnya. Cuman insya Allah ngerti lah ya. Gini, 1 baris diulang 11 kali dengan dibaca itu waktunya 2 menit. Usahakan 2 menit. Karena pas 11 kali itu kira-kira 1 menit 50 atau 1 menit 40. Genepin aja 2 menit, ya. Kemudian ditutup, tidak dibaca, tidak dilihat, dibaca dengan ditutup 11 kali. Itu juga waktunya 2 menit. Ya. Sedangkan dalam satu halaman Al-Qur'an itu semuanya ada 15 baris, ya. Jadi 15 baris 2 menit untuk dibaca, 2 menit untuk dihafal. Gitu. 2 menit untuk dibaca 11 kali, 2 menit untuk dihafal 11 kali, ya. Jadi totalnya 2 menit dikali 15 udah 30 menit, ya kan? 30 menit untuk dibaca sambil dilihat. Kemudian 30 menit, 2 menit yang kedua, 30 menit untuk dihafal, gitu. Jadi pas 1 jam untuk 1 halaman. Sedangkan kita butuh 2 jam untuk 2 halaman, ya. Jadi 1 lembar ini 2 halaman, 1 jam 1 halaman, 1 jam lagi 1 halaman. Pembagiannya gimana? Biar mudah, biar nggak beku gitu kita punya otak, ya. Jadi gini, paginya itu sebelum subuh, nih yang suka bangun sebelum subuh, ahsan, itu dihafal untuk waktu setengah jam, ya. Setengah jam berarti subuh itu difokusin hanya setengah halaman, ya. Jadi yang subuh itu difokusin setengah halaman, baris pertama sampai baris ke-8, ya. Nanti diulang ketika lagi sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur pas siangnya, ya. Nanti setelah zuhur atau pas duha ditambah lagi setengah halaman. Jadi ini adalah waktu pagi aja, waktu pagi. Sebelum subuh atau setelah subuh dihafal setengah halaman, nanti pas duha atau sebelum zuhur dihafal setengah halaman, ya. Untuk waktu sorenya atau malamnya yang 1 halaman lagi, ya. Yang waktu paginya hanya butuh waktu 30 menit untuk setengah halaman, 30 menit untuk setengah halaman yang kedua. Jadi 1 jam. Terserah antum kapan mau dibaginya. Mungkin saya mah bisanya setengah jam, mulai dari setengah 7 aja lah sampai jam 7. Ya udah, silahkan dari setengah 7 sampai jam 7. Kemudian setengah jamnya lagi dari pas duha
jam 9 sampai setengah 10, silahkan gitu, semampunya aja, sebisanya aja. Insya Allah kita dikasih waktu yang panjang, dikasih waktu yang banyak ya, apalagi sekarang banyak yang libur ya, di rumah aja ya kan. Kemudian waktu malamnya juga seperti itu, sama, terserah antum kapan antum bisanya. Kapan pembagian waktunya, yang jelas 1 jam untuk pagi hari, setengah jam ya, jam 6 dan jam 9, setengah jam di malam hari atau sore hari, mungkin habis asarnya atau setelah isyanya gitu. Diatur aja waktunya kapan bisanya. Dan yang paling penting, pengulangan ini loh ya, karena Al-Quran itu kalau nggak diulang-ulang gampang lupa. Pengulangannya adalah ketika kita lagi sholat sunnah atau lagi sholat wajib. Saya punya guru itu namanya Kiai Haji Muhtadi Al-Hafiz. Beliau itu dari dulu semenjak mulai hafal Al-Quran sampai sekarang usianya sudah sepuh, baca Al-Quran, ketika lagi sholat berjamaah itu bacanya baca Al-Quran. Maksudnya bukan baca surat-surat biasa yang kita baca ketika juz amma, bukan, tetapi baca Al-Quran diteruskan. Itu misalkan lagi baca surat Al-Baqarah, masalahum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at asma'ul selembar. Ya, satu halaman untuk 1 rakaat. Rakaat kedua disambung lagi sampingnya. Ya wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil abdi khalifah. Sampai 1 halaman. Seperti itu. Ya, kita juga harus bisa seperti itu. Jadi setiap sholat sunnah pakailah itu pengulangan untuk mengulang membaca Al-Quran yang sudah kita hafal. Ya, itulah teman-teman, ikhwani, cara menghafal Al-Quran. Insya Allah kita minta kepada Allah, yang paling penting adalah doa, kita minta kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk menghafal Quran, semoga kita dijadikan ahli Quran, keluarga kita dijadikan ahli Quran, penghafal Quran, dan menghafal Quran yang tidak membuat diri kita menjadi sombong, yang tidak membuat kita menjadi diri yang takabur, tapi membuat kita makin dekat kepada Allah. Menghafal Quran yang membuat kita menjadi makin tawadu, membuat kita makin sabar, makin bersyukur, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat.